Cerita dibuka dengan suasana pasca pertempuran di padang es yang sunyi dan mencekam. Di sana dua prajurit muda bernama Nikolai Ivushkin dan juniornya, Vasily, datang dengan mengendarai truk kecil. Mereka sempat memotong rambut jalan tanpa menyadari jika sebuah tank panzer Jerman masih siaga. Begitu Vasily menyadarinya, Ivushkin yang memang terlatih dalam persenjataan segera memacu truknya. Dengan perhitungan tepat, ia mampu menghindari setiap tembakan tank tersebut dan akhirnya lolos dari ancaman maut itu. Setelah perjalanan panjang, keduanya tiba di desa Nevedovo, sebuah wilayah dekat Moskow. Desa itu sudah porak-poranda karena serangan Jerman, hanya menyisakan satu unit tank. Pihak komando pusat mendesak agar pasukan yang tersisa segera bersiap menghadang musuh. Sesampai di sana, Ivushkin langsung melapor ke pimpinan wilayah itu yang sudah babak belur. Ia menyampaikan nama dan pangkatnya. Karena hanya Ivushkin yang dianggap ahli senjata, ia pun langsung ditunjuk menjadi komandan tank satu-satunya. Dengan tegas, ia pun langsung mulai mengatur strategi bersama para prajurit yang masih hidup. Слушай мою команду. Дорогая мамочка. Keesokan paginya, pasukan Jerman muncul dengan lebih dari 5 tank panzer. Ivushkin bersama krunya bersembunyi di balik tumpukan jerami untuk melakukan pengintaian. Komandan Jerman mulai curiga karena suasana desa terlalu sepi. Benar saja, ia menemukan sebuah senjata anti-tank Soviet di loteng rumah. Sebuah umpan jebakan yang memang sudah disiapkan Ivushkin. Saat tank panzer mendekat ke arah umpan itu, Ivushkin melepaskan tembakan. Hasilnya dua tank panzer langsung hancur dalam sekali tembakan. Tidak berhenti di situ saja, ia juga berhasil menembak tank panzer Jerman ketiga. Pasukan Jerman lalu membalas dengan serangan mortar. Sementara inventarinya menyerbu ke dalam desa. Pertempuran pecah di jalanan. Tank Ivushkin berulang kali keluar dari persembunyian, melumpuhkan lawan, lalu kembali bersembunyi. Berkat koordinasi Ivushkin bersama supir tank bernama Stefan Vasilyonok, serangannya sempat membuat tank Jerman kocar-kacir. Namun keadaan berubah ketika satu tank panzer Jerman berhasil memutari desa dan menemukan lokasi tank Ivushkin. Ia terpaksa keluar dari gudang untuk menghindari hujan granat dan tembakan gemburan api. Di ujung gudang, ia berhasil menembak panzer kelima, tetapi tank mereka juga terkena tembakan balasan. Untungnya baja tank milik Ivushkin cukup kuat sehingga peluru tidak menembus. Sayangnya satu kru Ivushkin harus tewas akibat percikan tembakan tersebut. Situasi semakin genting saat pasukan Jerman lain berhasil mendobrak masuk ke gudang. Kali ini tank Ivushkin benar-benar terkepung. Untungnya pasukan Ivushkin di luar tank berhasil melempar granat tepat mengenai tank Jerman. Kini tinggal tersisa satu tank, dan pertarungan kemudian mempertemukan Ivushkin melawan Klaus Jäger, sang komandan pasukan itu secara langsung. Kedua tank saling berhadapan di jalan terbuka. Tembakan pertama Ivushkin hanya mengenai kandang darat, sementara tembakan kedua berhasil menembus rumah dan mengenai tank lawan. Sayangnya tembakan itu belum melumpuhkannya. Jäger kemudian memanfaatkan kesempatan dengan bermanuver diagonal, membuat Ivushkin salah bidik. Akibatnya tank Ivushkin tertembak telak. Meski demikian, tank itu tetap tidak roboh. Dengan sisa tenaga, Ivushkin melakukan tembakan balik. Kali ini tank panzer Jerman tak bisa menghindar dan akhirnya hancur. Ivushkin lalu keluar dari tank untuk menolong Stefan Vasilyonok yang terluka.
tanpa menyadari jika Jaeger masih hidup. Komandan Nazi itu muncul dari runtuhan, menembak dan membuat Ivuskin roboh tak berdaya. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1944, markas pasukan Jerman kedatangan tahanan baru asal Soviet. Saat itu hadir pula seorang penerjemah wanita bernama Anya Yersheva. Para tahanan diintimidasi, namun di antara mereka ada satu orang yang tetap berdiri tegak tanpa gentar. Dialah Nikolai Ivuskin. Komandan Nazi menanyakan nama lengkap serta pangkatnya, tetapi Ivuskin memilih bungkam. Akibat sikapnya, ia akan ditembak di tempat. Untungnya peluru macet dan Ivuskin akhirnya dijebloskan ke penjara khusus tahanan perang dan disiksa. Di sana ia ditanya nama dan pangkat, namun tetap kekeh tak membuka mulut. Di sisi lain, Klaus Jaeger telah naik pangkat menjadi komandan batalion tank. Ia meminta izin kepada Himmler untuk merekrut tahanan Soviet sebagai lawan tanding latihan pasukan tank Jerman, dan izin itu pun dikabulkan. Saat meninjau daftar tahanan, Jaeger menemukan dokumen Ivuskin. Dan karena masih mengenali wajahnya, Jaeger meminta menemui Ivuskin ditemani seorang penerjemah. Zur Liquidation hierher überstellt. Ich brauche einen qualifizierten russischen Übersetzer. Ich fürchte, hier ist genau das Gegenteil davon. Sesampai di ruang tahanan, Jaeger menawarkan Ivuskin kesempatan kedua. Ia diminta menjadi lawan tanding dalam latihan tank. Tanpa amunisi, hanya mengandalkan kemampuan bertahan. Jika mati, ia dianggap gugur patriotik. Jika selamat, maka Ivuskin harus menjadi pelatih pasukan Jerman. Sayangnya Ivuskin menolak mentah-mentah rencana itu. Namun ketika Jaeger mengancam akan membunuh Anya penerjemah, ia terpaksa menyerah. Ia akhirnya menyebutkan nama serta pangkatnya, lalu mulai dipulihkan fisiknya agar layak bertanding. Er hat durch Tapfer geschlagen. Младший лейтенант Ивушкин. Richtige Entscheidung, Soldat. Keesokan harinya, Jaeger meminta Ivuskin memilih 3 kru tambahan dari para tahanan. Dari situ, Ivuskin bertemu kembali dengan Stepan Vasilyonok, pengemudi tanknya 3 tahun lalu di Nevedovo. Ia pun merekrut Stepan bersama 2 orang lainnya, yaitu Demyan Vasilyonok dan Vasily Doroshenko. Mereka kemudian dibawa ke bengkel, tempat sebuah tank T-34 model terbaru yang disita dari medan tempur menunggu untuk diperbaiki. Tank itu masih kotor dan dipenuhi mayat membusuk prajurit Soviet. Ivuskin kemudian memeriksa bagian dalamnya, meski bau busuk membuatnya nyaris muntah. Di dalam ia menemukan beberapa peluru tank tersisa. Melihat itu, Ivuskin pun meminta untuk menguburkan mayat-mayat itu dengan layak. Ternyata dengan cerdik ia menyelundupkan peluru itu ke dalam poncong mayat lalu menguburkannya dekat area pertempuran tank. Sambil menguburkannya, Ivuskin juga mengamati kondisi sekitar. Sesampainya di bengkel, ia mulai menyusun strategi dan membuat skema denah latihan di atas bak pasir. Ia memerintahkan krunya menghafal setiap detail denah tersebut. Dari penjelasannya, Stepan menyadari bahwa rencana Ivuskin bukan sekedar latihan, melainkan pelarian. Mengetahui itu, Stepan pun langsung mengajaknya bicara 4 mata. Namun Ivuskin menenangkannya dengan mengatakan jika mereka hanya berjarak sekitar 300 km dari perbatasan Cekoslowakia. Dengan tank T-34 terbaru sebagai model, Ivuskin yakin peluang mereka untuk bebas sangatlah terbuka. Чудо будет чудо. Там победа. Ты подумай, Степан. Это як зайцу вовка загризти. Готовь машину, Степ. Di malam harinya, Ivuskin dipanggil penghadap Klaus Jaeger. Di ruang itu ia diperlihatkan peta lengkap medan latihan. Meski pura-pura memperhatikan, pandangannya justru tertuju pada Anya yang menerjemahkan pertemuan mereka. Ia merasa tak tega meninggalkan wanita itu di camp, sementara Jaeger tak menyadari bahwa Ivuskin sebenarnya menyimpan rencana lain. Setelah itu, Ivuskin dan semua krunya benar-benar bekerja keras untuk menghidupkan tank T-34 itu. Stepan selaku ahli kemudi memasang armor tambahan di bagian depan. Hingga akhirnya beberapa hari berlalu, kru berhasil menyelesaikan perbaikan tank. Saat diuji, T-34 model terbaru itu terbukti sangat lincah, stabil dan cepat. Para kru merasa percaya diri.
Namun Jaeger justru menyiapkan jebakan dengan memasang ranjau di area latihan. Rencana ini tanpa sengaja terdengar oleh Anya. Di malam berikutnya, ia menemui Ivuskin di bengkel, membocorkan rencana tersebut sekaligus memohon ikut kabur. Ia bahkan berjanji berani mencuri peta perjalanan dari ruang kerja Jaeger, lalu menyerahkan catatan kuncinya kepada Ivuskin agar dibuat duplikat. Коля, лучше смерть. Keesokan harinya sejak subuh, kedua kubu bersiap di posisi masing-masing. Tim Ivuskin terlebih dahulu menggali kuburan untuk mengambil amunisi yang sudah diselundupkan. Ia memasukkan amunisi itu melalui kolong tang yang sudah mereka siapkan. Tak lama kemudian tembakan udara terdengar, pertanda pertarungan segera dimulai. Di waktu bersamaan, Anya bergerak cepat menyusup ke kamar Jaeger yang kosong, mencuri peta lalu meninggalkan camp dengan dalih cuti menstruasi. Kini 3 tang Panther milik Jerman mulai bergerak, sementara para perwira tinggi termasuk Jaeger menyaksikan dari atas menara. Ivuskin membuka serangan dengan tabir asap. Damian dan Vasily sengaja membakar ranting dengan campuran oli bekas agar asap tebal semakin pekat, membuat gerakan tangnya tak terlihat. Melihat strategi itu membuat Jaeger kagum. Di sisi lain, Ivuskin dan krunya sedang bersiap mencari titik untuk menembak. Dan benar saja, tembakan tang T-34 tepat mengenai sasaran membuat semua petinggi yang menemani Jaeger kaget karena ternyata Ivuskin memiliki amunisi. Pasukan Jerman panik, namun mereka sulit mendeteksi keberadaan Ivuskin akibat asap pekat. Tang T-34 Ivuskin lantas bermanuver memutar melalui area samping menghindari ranjau. Lalu, ciluba, tang Ivuskin muncul tepat di belakang menara pengawas. Tembakan diarahkan ke mereka, menghancurkan sebagian struktur dan membuat para perwira kocar-kacir. Sayangnya Jaeger sudah sadar terlebih dahulu dan berhasil menghindar. Setelah itu kini mereka tidak dapat bersembunyi. Stephen langsung tancap gas membawa tang merengsek ke dalam camp, menabrak deretan mobil para jenderal hingga hancur lebur. Dengan kecepatan penuh, tang terus maju menghantam gerbang depan, menerobos keluar meski dihujani tembakan yang nyaris tak berpengaruh karena tangguhan tang T-34. Pada saat bersamaan, Anya yang sudah menunggu di jalur pelarian segera naik ke atas tang. Kini rencana besar Ivuskin dan krunya benar-benar dimulai. Pasukan Jerman segera bergerak. Klaus Jaeger yang panik mengarahkan seluruh kekuatan dan memerintahkan blokade sejauh 50 km. Sementara itu, tang T-34 terus melaju. Namun karena tang itu boros bahan bakar, mereka hanya mampir rest area untuk isi full tang pertalit. Setelah berjalan kembali, mereka akhirnya sampai di sebuah kota yang hanya diawasi oleh beberapa polisi saja. Di sana Ivuskin menyuruh merampas bekal, tetapi Dimitri menolak merampas dan memilih meminta baik-baik kepada warga. Mereka akhirnya mendapat makanan, minuman serta pakaian ganti, lalu melanjutkan perjalanan. Belum lama keluar dari kota, tiba-tiba brigade pasukan muncul dan melepaskan tembakan. Beruntung Stephen sigap banting setir ke kiri sehingga mereka selamat meski harus keluar jalur utama. Tang T-34 kemudian merengsek melewati semak untuk memotong jalan. Sementara Ivuskin menginstruksikan Stephen menggunakan trik lama yang pernah mereka lakukan 3 tahun silam. Di sisi lain, Jaeger menerima laporan bahwa T-34 berhasil lolos dari tembakan anti-armor. Ia pun memutuskan melibatkan armada udara. Meski hal itu membuat seorang jenderal marah besar, perintah tegas pun turun. Jenderal itu menuntut Jaeger tangkap Ivuskin sebelum esok pagi. Sementara itu, tank T-34 terus memacu kecepatan, melewati brigade dan semakin dekat dengan perbatasan Cekoslowakia. Namun karena dipaksa ngebut, mesin tang mulai overhead. Ivuskin meminta mereka tetap melaju hingga celah gunung. Baru setelah itu boleh beristirahat.
Tak lama kemudian Jaeger bersama pasukan udara sudah berada di atas wilayah tersebut. Sayangnya pencariannya tak berjalan mudah. Sang pilot menyarankan mereka kembali karena bahan bakar menipis. Namun ia memaksa pilot untuk putar balik dan terbang rendah. Hingga akhirnya Jaeger berhasil menemukan jejak Tang Ivuskin menuju celah gunung. Dan benar saja di sanalah T-34 berhenti. Para kru memanfaatkan momen itu untuk menikmati kebebasan sejenak. Mereka juga mandi junub di danau pegunungan. Sementara itu, Jaeger yang selamat dari penerbangan langsung mengirim satu peleton ke lokasi yang ia temukan. Ia juga melapor ke Berlin bahwa Tang Ivuskin akan segera dihancurkan sebelum jam 8 pagi. Malam pun tiba. Di sekitar api unggun, Ivuskin menyarankan agar Tang ditenggelamkan, lalu mereka melarikan diri masing-masing berjalan kaki 50 km melewati hutan. Namun ulasan itu ditolak. Bagi ketiga rekannya, Ivuskin sudah terlalu berjasa, sehingga mereka sepakat tetap bersama dan melanjutkan perjuangan dengan T-34. Dan mereka pun bisa tidur nyenyak setelah sekian lama penyiksaan di penjara. Sementara Ivuskin dan Anya mengadu cinta mereka yang penuh perjuangan. Menjelang dini hari, ketika semua terlelap, Ivuskin terbangun oleh deru kendaraan. Istrinya langsung mengenali bahwa barisan Tang Jerman sedang bergerak ke arah mereka. Ia lalu segera membangunkan kru dan memutuskan untuk melindungi Anya. Ivuskin mengarahkan Anya pergi sendiri melewati pinggiran hutan menuju kota Klingenthal, lalu menunggu di padang rumput belakang kota. Ivuskin berjanji akan menemuinya setelah pertempuran selesai, karena sangat berbahaya jika Anya ikut mereka di dalam tank. Mereka pun akhirnya berpisah menempuh arah masing-masing. Tank T-34 melanjutkan perjalanan dan tiba di kota Klingenthal. Sesampainya di kota itu, suasana gelap mencekam. Ivuskin sempat melihat sebuah koper dan kereta bayi di pinggir jalan. Diduga milik warga yang sudah dievakuasi. Karena curiga, ia pun menyuruh Stephen untuk melambat laju tank, sementara ia sendiri di luar mengarahkan Stephen dengan isyarat ketukan kunci Inggris. Dan dugaan Ivuskin ternyata benar. Di balik kegelapan, Jaeger bersama pasukan dan tank Panther sudah menunggu. Untungnya Ivuskin segera memberi isyarat menggunakan kunci Inggris, sehingga Stephen cepat banting setir dan T-34 berhasil menghindari tembakan pertama. Tank T-34 itu langsung melompat menyeberangi jalan, membuat suasana kota semakin mencekam. Pasukan Jerman sudah mengepung semua akses keluar, sehingga mau tak mau duel harus terjadi. Karena gelap dan Ivuskin tak bisa melihat titik buta tank lawan, Damian menyarankan menggunakan titik tembakan dasar. Dengan satu tembakan telak dari dasar, T-34 berhasil menghancurkan satu tank musuh. Mereka kemudian mundur ke persimpangan. Ivuskin turun untuk mengintai dan mendapati ada 3 tank musuh yang sudah siap siaga di pertigaan. Setelah menghitung situasi, ia memutuskan memberi perintah untuk menghancurkan tank musuh menggunakan granat. Dengan berani, Damian meminta mengorbankan diri untuk menjalankan tugas itu. Dengan membawa sebuah granat, Damian mendekat ke salah satu tank lawan. Ivuskin memberi instruksi kepada Stephen agar segera melaju begitu ledakan terdengar. Damian pun mengendap mendekati target, lalu bertarung dengan prajurit Jerman yang menjaganya tank itu. Meski terkena tembakan, ia berhasil melemparkan granatnya ke dalam kabin tank musuh. Ledakan itu memberi kesempatan Stephen untuk menginjak gas, sehingga T-34 bisa selamat dari 2 tembakan yang diarahkan ke mereka. Tank 34 melaju menerobos sebuah rumah, namun justru di sanalah sudah menunggu tank musuh dari arah belakang. Ivuskin sigap memutar turret 180 derajat, saling membidik dengan lawan. Beruntung T-34 unggul beberapa detik lebih cepat sehingga berhasil menghancurkan tank Panther tersebut tepat di depan mata mereka yang membuat suara sangat keras dan membuat seluruh kru tank 34 puyeng. Melihat situasi itu, Klaus Jaeger segera menghentikan laju tanknya dan memerintahkan tank di depan agar melakukan bidikan. Kru T-34 sendiri masih oleng akibat ledakan sebelumnya dan belum sempat kembali ke posisi.
Saat Tank Panther sudah siap menembak, tiba-tiba sebuah peluru datang mengajarnya. Rupanya itu tembakan dari tank ketiga yang sebelumnya telah disabotase oleh Damian. Sayangnya kondisi Damian yang terluka parah membuatnya kesulitan mengisi ulang peluru. Akibatnya ia kalah cepat dan tanknya dihantam tembakan belasan Jaeger. Pertarungan berlanjut dengan adu peluru. T-34 melepaskan tembakan, namun pelurunya bertabrakan di udara dengan peluru Jaeger. Situasi semakin menegangkan karena kini tinggal mereka berdua yang tersisa. Menyadari hal itu, Jaeger keluar dari tanknya dan melepaskan sarung tangannya sebagai pertanda genjatan senjata sementara. Ia lalu menantang duel 1 lawan 1 di atas jembatan. Ivuskin lalu meminta waktu 5 menit untuk menyelamatkan Damian terlebih dahulu. Setelah itu fajar pun tiba, duel final pun dimulai. Kedua tank besar saling berhadapan dari ujung jembatan. Ivuskin tahu T-34 hanya memiliki 1 peluru tersisa sehingga ia menyusun strategi matang. Ia meminta Stephen untuk terus mendekat lalu melakukan manuver zigzag sesuai instruksinya. Tank Soviet melaju berani menghindari tembakan pertama lawan. Saat jarak semakin dekat, tank kembali terkena tembakan. Untungnya Stephen memasang armor pelindung di kemudinya sehingga peluru tak berhasil menembus bagian kemudi. Dan Ivuskin akhirnya melepaskan tembakan pamungkas. Sayangnya, tank T-34 juga terkena tembakan di bagian roda yang membuatnya oleng dan menghantam tank Jerman yang mendorong tank Jaeger ke tepi jembatan dan hampir terjatuh. Namun Klaus Jaeger sempat keluar dan bersiap menembak Ivuskin. Sayangnya ia kalah cepat. Ivuskin sudah lebih dulu mengokang senjata dan bersiap menembaknya. Awalnya Ivuskin berniat menolongnya karena Jaeger mengulurkan tangan. Namun ternyata itu hanya salaman isyarat perdamaian dari Jaeger dan tank Panther itu jatuh. Jaeger pun terseret bersama tanknya yang akhirnya terhempas ke sungai. Selesailah duel klimaks itu, di mana Ivuskin sadar pasukan Jerman susulan pasti segera tiba. Maka ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju padang rumput. Di sanalah Anya sudah menunggu dengan setia. Dengan menggotong Damian yang terluka, keempat prajurit itu akhirnya berhasil menyeberangi perbatasan menuju tempat yang aman. Oke guys, itulah alur cerita film T-34. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.